Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Gara-gara mencuri buah jeruk di kebun, seorang pria di Kabupaten Empat Lawang tewas oleh tetangganya sendiri. Murid madrasah di Desa Modong, Kabupaten Pali terpaksa belajar di masjid karena sekolah mereka sudah 2 minggu ini terendam banjir. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur siaga hadapi bencana hidrometeorologi. Jatan Ras Polda Sumatera Selatan membekuk 7 kawanan perampok yang dikenal sadis melukai korbannya. 5 orang di antara mereka masih memiliki hubungan keluarga, salah satunya wanita. Video tentang aksi perampokan ini sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Para pelaku terbilang nekat dan sadis karena beraksi di tempat ramai dan tak segan-segan melukai korbannya. Berbekal rekaman video inilah tim Jatan Ras Polda Sumatera Selatan melakukan penyelidikan dan membekuk 7 orang perampok. Menurut polisi, kawanan ini sudah melakukan perampokan di Kabupaten Empat Lawang dan Muara Enim pada tanggal 3, tanggal 4, dan tanggal 18 Januari lalu. Mereka diringkus saat hendak kembali melakukan aksinya di sekitar Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ketujuh pelaku yaitu Hendra, Raden Ali, Reza, Hendra Irawan, Rabu Riansyah, Noval, dan Radoksing berasal dari Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Kawanan ini mengincar nasabah bank yang baru selesai mengambil uang tunai di bank, lalu membuntuti korban, kemudian merampok korban di tengah jalan. Ironisnya, 5 dari 7 pelaku masih memiliki hubungan keluarga, yaitu paman dan keponakan serta sepupu. Salah satu dari mereka merupakan wanita yang berperan mengintai nasabah bank yang mengambil uang dengan nominal banyak pada bank yang telah ditarget. TKP Empat Lawang, di mana korban ditusuk oleh pelaku sebanyak 3 kali yang dilakukan oleh tersangka Radoksing. Modus operandinya mereka ini yang perempuan bernama Reza Natalia yang melakukan pemantauan di bank, kemudian memberikan informasi kepada para pelaku lainnya, dan para pelaku lainnya ada melakukan yang eksekusi atau sebagai eksekutor, dan ada mengambil barang, dan juga ada mempersiapkan kendaraan dan sebagainya. Polisi mengamankan 4 sepeda motor yang digunakan pelaku, 7 handphone, serta busi sepeda motor untuk memecah kaca mobil. Sementara uang hasil rampokan sudah habis digunakan untuk berfoya-foya. Para pelaku merupakan residivis yang sudah keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Gara-gara mencuri buah jeruk di kebun, seorang pria di Kabupaten Empat Lawang tega menghabisi nyawa tetangganya sendiri. Korban ditemukan tewas dengan luka di kepala dan kaki. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengungkap temuan mayat seorang pria bersimbah darah di Desa Lubuk Puding, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang. Pelaku bernama Andi Lala berusia 42 tahun, warga Desa Lubuk Puding, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Empat Lawang di tempat persembunyiannya. Ia diduga sudah menghabisi nyawa Abdul Jailani berumur 31 tahun yang tak lain merupakan tetangganya sendiri. Pelaku kesal lantaran korban sering mencuri buah jeruk di kebun miliknya. Saat kejadian, korban kepergok sedang mencuri jeruk. Pelaku kemudian mendatangi korban dan mengajaknya keluar dari area kebun hingga keduanya terlibat perkelahian. Menggunakan parang, pelaku kemudian membacok korban di kepala dan kaki. Jasad korban ditemukan warga tergeletak di pinggir jalan tak jauh dari kebun milik pelaku. Sejak kapan mencuri? Udah berapa kali. Kamu tahu dia nyuri dari mana? Ya, ketemu saya sendiri. Sering kepergok? Iya, sering kepergok. Itu kan sudah pernah saya usir berapa kali. Sudah itu ya berkali-kali dia ulang lagi, ya saya usir lagi. Di saat itu, hari itu, ya terjadilah kehilapan saya.
Menurut polisi tidak ditemukan unsur perencanaan pembunuhan karena pelaku niatnya hanya ingin menegur namun terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dari soal TKP, kita menduga pelaku tersebut adalah pemilik dari kebun tersebut. Sehingga kita ketahui bahwa hal ini terjadi karena korban melakukan pencurian yang diketahui oleh pemilik kebun, sehingga terjadilah peristiwa perkelahian yang menyebabkan korban ataupun pelaku pencurian ini meninggal dunia. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana penjara di atas 10 tahun. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari 4 Lawang. Beralih ke informasi lain, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur membatalkan 24 peserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023 yang telah dinyatakan lulus. Pembatalan dilakukan karena tidak memenuhi syarat administrasi dan mengundurkan diri. 24 peserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023 yang telah dinyatakan lulus terancam batal dilantik. Pasalnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur membatalkan kelulusan mereka. Mereka terdiri dari 23 formasi tenaga kesehatan atau nakes dan seorang peserta formasi teknis. Menurut BKPSDM Ogan Komering Ulu Timur, pembatalan disebabkan oleh adanya kesalahan atau kekurangan syarat administrasi dari 22 orang peserta yang lulus, yaitu syarat masa kerja peserta yang lulus minimal 2 tahun kerja. Sedangkan 2 orang lainnya tidak bisa dilantik karena mengundurkan diri. Aksi P3K tahun 2023 ini di nakes, khususnya untuk di nakes, ini ada pembatalan berjumlah 23 nakes dan 1 dari teknis. Yang 2 itu mengundurkan diri secara sendirinya. Yang 22 berkas kita batalkan karena dari hasil laporan sesama peserta tidak bisa membuktikan bahwa mereka sudah honor 2 tahun. Salah satu syarat adalah honor sudah 2 tahun. Sehingga karena tidak bisa membuktikan honornya sudah 2 tahun, walaupun sudah ngikut tes dan dinyatakan lulus, maka kami batalkan kelulusannya. Pembatalan ke-22 peserta P3K ini dilakukan setelah BKPSDM menerima protes dan laporan dari peserta lain yang dinyatakan tidak lolos seleksi. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang, ke-22 peserta itu pun tidak dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pengalaman kerja 2 tahun sebagai tenaga honorer. Atas kejadian ini, BKPSDM Oku Timur telah membuat laporan ke Panitia Seleksi Nasional dan Badan Kepegawaian Nasional RI untuk segera melakukan pergantian. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.